Saudara, Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menetapkan sidang perdana terhadap kasus guru honorer Supriyani akan digelar pada Kamis besok pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sidang perdana terhadap Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan yang dituduh menganiaya seorang anak polisi, akan digelar pada Kamis besok. Sidang perdana akan berlangsung dengan agenda pembacaan dakwaan. Sidang akan berlangsung di Pengadilan Andolo pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Semangat Bu, semangat ya Bu ya. Melalui pesan tertulis kepada Kompas TV, Kajari Konawe Selatan Ujang Sutisna menyatakan mengenai kemungkinan bebas dari tuntutan atau persidangan sesuai di BAP. Hal tersebut tergantung dari hasil proses persidangan dalam pembuktian di mana kebenaran material dan pertimbangan aspek-aspek lain di persidangan dapat diperoleh untuk guna menemukan keadilan. Terkait kasus guru Supriyani yang jadi tersangka usai dituduh melakukan kekerasan kepada seorang anak polisi, Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara memastikan Kombes Iis Christian membantah ada permintaan sejumlah uang dari pelapor yaitu Aibda Wibowo Hashim. Polisi menurut Kombes Iis juga terbuka untuk membuka ruang penyelesaian kasus lewat restoratif justice. Dalam penanganan perkara ini, sebagaimana yang beredar di media, bahwasanya pelapor meminta sejumlah uang kepada terlapor. Dalam kesempatan ini, kami tegaskan bahwa itu adalah tidak benar dan merupakan sebuah hoax. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Kapolres Konawe Selatan dalam rilisnya, bahwa Polda Sultra dan Polres Konawe sudah melakukan langkah-langkah secara prosedural sesuai dengan peristiwanya dan fakta hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Khusus Kaum Rentan, dalam hal ini anak sebagai korban, termasuk juga perlindungan hak-hak terhadap terlapor, yaitu memberikan ruang restorasi, ruang keadilan, serta tidak melakukan penahanan selama proses penyidikan dengan mempertimbangkan bahwa terlapor adalah sebagai tenaga pengajar. Isak tangis rekan sesama guru menyambut Supriyani usai Kejaksaan Negeri Konawe Selatan mengabulkan penangguhan penahanan terhadap dirinya. Penangguhan penahanan Supriyani diputuskan pengadilan dalam surat penetapan pada 22 Oktober 2024 kemarin. Majelis Hakim menilai Supriyani masih memiliki seorang anak balita yang perlu diasuh. Atas kasus yang menimpanya, Supriyani kembali menegaskan jika dirinya tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan terhadapnya. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan sini ada hikmah yang saya dapatkan. Tapi memang Bu, Ibu tidak mengaku dengan perbuatan itu Bu? Tidak Pak, tidak. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan menyebut berdasarkan klarifikasi terhadap sejumlah guru di sekolah yang sama, tidak ada saksi yang menguatkan jika Supriyani melakukan penganiayaan terhadap anak pelapor. Apalagi Supriyani dengan anak pelapor tidak berada dalam kelas yang sama. Kelas 1 itu kan adalah kelas dari Ibu Lilis. Nah, keterangan Ibu Lilis bahwa Ibu Lilis itu dari sejak jam 7 sampai jam 10 itu tidak pernah meninggalkan ruang kelasnya. Oke. Nah, kemudian kalau jam 10 yang dituduhkan, menurut Bu Lilis bahwa itu kan kelas anak kelas 1 SD. Sesuai jadwal, jam 10 itu sudah tidak ada anak-anak karena sudah pulang. Itu jadwal pulang. Nah, makanya kalau dituduh yang menganiaya anak tersebut, anak yang mana? Karena menurut Ibu Lilis, anak-anak itu sudah pulang semua dan Ibu Lilis pastikan itu. Saya klarifikasi kemarin ke Ibu Lilis. Sebelumnya, Aibda Wibowo sebagai pihak pelapor menyebut jika Supriyani telah mengakui perbuatannya terhadap anaknya yang bersekolah di SD Negeri 04. Dan yang bersangkutan sudah mengakui semua perbuatannya. Seperti itu. Dan saya tanya kembali ke pelaku, apakah betul kamu sudah akui? Apakah betul kamu melakukan? Sambil menangis itu dia bilang iya. Supriyani merupakan seorang guru honorer di SD Negeri 04 Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Ia dilaporkan seorang polisi atas dugaan telah menganiaya anaknya yang bersekolah di SD tersebut.
Proses mediasi antar para pihak sempat dilakukan, namun tidak pernah ada titik temu. Tim Liputan Kompas TV. Kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer di Konawe Selatan akan dimulai disidangkan esok dengan agenda pembacaan dakwaan. Bagaimana Kejaksaan Agung menyikapi sorotan publik terhadap kasus ini? Kita bahas bersama Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar. Selamat petang, Pak Harli. Selamat petang, Mas Ibrahim. Baik, Pak Harli, yang pertama ini soal apakah pasal yang menjerat tersangka ini masih sama dengan yang dalam BAP? Kemudian apakah ada peluang ini terdakwa ini, tersangka ini bisa bebas? Baik, saya kira sebelum saya menjelaskan itu, saya harus jelaskan dulu pengaturan hukum acara kita terkait soal sistem peradilan pidana kita ya, supaya tidak bias. Nah, berdasarkan surat pelimpahan perkara ke pengadilan ya, nomor 1704 tanggal 15 Oktober 2024 dan surat penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo nomor 104 ya, sudah menetapkan persidangan itu tanggal 24 Oktober, berarti besok. Artinya bahwa kewenangan menahan, mengadili, memeriksa tentu ini sudah menjadi kewenangannya pengadilan. Nah, itu dulu yang pertama. Nah, yang kedua, apakah terbuka peluang terhadap saudara Supriyani ini terdakwa akan dinyatakan bebas? Tentu sangat tergantung kepada proses pembuktian yang ada di pengadilan nantinya. Mengapa? Karena apakah sesungguhnya bahwa fakta-fakta yang akan terungkap di persidangan sama dengan fakta-fakta berkas perkara. Nah ini, jadi apa yang disampaikan oleh Kajari itu saya kira benar, bahwa kalau kita mau menuntut bebas tentu nanti harus dilihat apakah memang bahwa fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan ini sesungguhnya tidak sama dengan fakta-fakta di dalam berkas perkara. Mana fakta-fakta dalam berkas perkara? Kan di sana disampaikan bahwa misalnya bahwa yang bersangkutan itu melakukan penganiayaan terhadap anak, ya. Bahkan juga terdapat visum et repertum yang menjelaskan terkait soal luka-luka yang dialami oleh anak tersebut, ya. Nah, termasuk bagaimana laporan sosial yang disusun oleh pekerja sosial tenaga kesejahteraan bahwa terdapat indikasi yang kuat bahwa hal tersebut dilakukan oleh terdakwa. Nah, tetapi inilah nanti yang harus diungkap di dalam proses persidangan. Itu fungsinya persidangan yang terbuka ini. Nah, sementara di beberapa media kan bahwa saudara terdakwa ini kan sudah membantah. Nah, bagaimana nanti bukti-bukti ini bisa dipertemukan, di-compare, maka itu yang akan dilihat oleh jaksa nantinya, apakah harus mengambil sikap menuntut bebas atau tidak, misalnya. Nah, kemudian tentu akan ada pertimbangan-pertimbangan lain yang akan diberikan oleh jaksa. Bagaimana Pak Harli, Kejaksaan Agung melihat kasus ini? Karena kan ada dugaan banyak sekali ditemukan kejanggalan sebelumnya ketika proses penyidikan. Kemudian juga ada dugaan ini tersangka dipaksa untuk mengakui perbuatannya. Ketika proses pelayanan berkas kepada kejaksaan itu bagaimana? Apakah diawasi juga, diteliti juga hal-hal yang seperti itu? Nah, yang pertama oleh karena itu kami sangat responsif terhadap perkara ini dan kami sangat prihatin. Oleh karenanya kami secara cepat ya langsung melakukan inisiasi dan meminta supaya saudara terdakwa ini segera ditangguhkan ya. Nah, ini dulu. Nah, jadi supaya dalam kondisi bebas ya, bahwa yang bersangkutan tentu akan memberikan keterangan-keterangan secara lebih bebas. Nah, itu. Nah, inilah bukti bahwa kejaksaan sangat begitu terbuka terhadap hal-hal yang memang apakah ya sesuai dengan apa yang sudah menjadi pendapat umum di masyarakat. Kami sangat responsif terkait itu. Yang kedua, bahwa jajaran Jampidum ya itu langsung langsung melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perkara ini, terhadap setiap perkembangannya, baik yang sudah dilakukan maupun ke depan. Nah, ini akan langsung dikendalikan dari Kejaksaan Agung. Baik, tapi kalau misalkan artinya ketika ada responsif, langsung diturunkan juga ada instruksi dari Jampidum, apakah ini dalam dakwaan esok masih sama dengan apa yang tertera dalam BAP polisi?
Nah, itu tadi yang saya sampaikan, Mas, bahwa kita kembali sistem peradilan pidana, bahwa hakim memeriksa dan mengadili satu perkara berdasarkan surat dakwaan. Surat dakwaan disusun berdasarkan fakta-fakta dalam berkas perkara. Berkas perkara disusun berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh oleh penyidik dalam proses penyidikan. Nah, inilah nanti yang akan dikontes, ya. Sekali lagi ini akan dikontes secara terbuka di depan persidangan. Apakah dakwaan yang akan diajukan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan fakta berkas perkara itu ternyata menjadi fakta dalam persidangan. Kalau ternyata itu bukan menjadi fakta dalam persidangan, nah makanya nanti pimpinan akan melakukan penilaian terhadap perkara ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Harli Siregar, Kapus Penkum Kejaksaan Agung telah bergabung dalam program Kompas Petang sore hari ini.